Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, selisih daftar pemilih. Mas Jerry, ada waktu bagi KPU 2 minggu untuk memperbaiki. Tapi apa sih sesungguhnya yang bisa dilakukan dalam waktu 2 minggu kalau misalnya analoginya atau kita berangkat dari hipotesa data kependudukan sejak awal saja itu sudah simpang siur. Bahkan jangan-jangan sehari sebelum pemilu pun partai-partai politik Mas Hasto masih akan protes tuh soal DPT. 2 minggu tidak akan mengubah apa-apa kok. Ya memang begini, kita juga harus memahami kerumitan KPU ya. KPU ini kan dalam konteks data ini user, dia pengguna data. Karena itu sebenarnya kalau DP4 kualitasnya baik, KPU lebih mudah kerjanya. Nah sekarang ini Anda menilai kualitasnya baik tidak? Saya kira DP4 harus kita katakan kualitasnya buruk gitu. Karena itu KPU menjadi sulit dan dia butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan data yang betul-betul akurat gitu. Jadi nah sekarang apa yang bisa dilakukan? Salah satu yang bisa dilakukan sekarang ini kan temuan NIK yang tidak punya NIK gitu ya, sinkronisasi dengan SIDALI itu belum cukup baik. Yang NKK ini kan sebetulnya misalnya NIK. Dengan asumsi acuan datanya dari Bawaslu apa dari KPU? Ya, tadi saja acuan datanya bisa berbeda. Dari Bawaslu. Bawaslu juga menemukan masih banyak yang ganda beberapa ya, lalu NIK-nya tidak ada. Nah misalnya soal NIK ini kan kewenangan pemerintah ini. Jadi yang harus dilakukan 2 minggu ini, kalau ini mau dibersihkan, salah satunya adalah KPU harus berkoordinasi dengan pemerintah seperti yang tadi Bang Agun kemukakan, supaya NIK ini segera diberikan oleh pemerintah. Kadang-kadang kan ini mungkin tidak terlalu substansial, dan ada tapi 26 juta NIK yang sampai sekarang diakui bermasalah. Tadi malam pada saat rapat di Komisi 2. Padahal NIK inilah syarat adanya daftar pemilih tetap tadi. Betul. Jadi karena komponennya kan itu. 2 minggu ini itu bisa dibenahi. Tapi itu kan baru satu aspek, baru NIK. Kalau di undang-undangnya kan ada 5 tuh yang harus masuk. Ya, 5. Jadi kalau saya lebih melihatnya gini ya. Kalau kita kembali kepada DP4 Pak, itu jumlahnya 190 juta. Ya, kalau dari yang dikerjakan sampai dengan laporan tadi, itu 186 juta, belum yang luar negeri. Ya. Luar negeri sekitar 2 jutaan lah. Berarti kan sudah selisih sekitar 2 juta. Ini bicara data kuantitatif. Nah, yang kedua yang jadi problem, kalau dikatakan buruk, saya punya prediksi, karena diakibatkan opini buruk itu, ada 2 sistem kependudukan yang ditangani Minduk, sistem loh itu. Oke. Sama sistem SIDALI, yang Bapak sampaikan tadi. Nah ini nggak connect Pak. Jadi ketika dicocokkan, satu angka digit dari 16 digit itu hilang. Kita pernah uji coba. Jadi ketika menggunakan kliknya itu slashnya tidak dipakai, itu keluar data yang berbeda. Ya, kan? Itu yang mengakibatkan menurut hemat kami problem-problem teknis yang seperti ini yang disayangkan gitu ya. Jujur KPU Bawaslu sudah teriak-teriak sebetulnya minta data itu. Ini juga keterbukaan satu sama lain juga jadi problem. Ya, tapi ini Bang Agung, menurut saya begini, tidak semata-mata problem teknis juga sebetulnya. Karena apa? Karena ternyata kan data SIDALI dengan datanya real Minduk, KPU itu Minduk masih berbeda jumlahnya gitu. Jadi nggak hanya problem teknis sebetulnya ini Bang, menurut saya ya. Ada problem kualitas gitu. Kalau kita mau menganggap SIDALI ini lebih valid karena dia pakai sistem teknologi yang jauh lebih canggih, kan mestinya data yang ada di sini yang jauh lebih real menurut saya. Tapi data SIDALI ini jauh lebih kurang ketimbang data yang sekarang ditetapkan oleh KPU. Gitu. Ini apa? Ini nggak hanya, bagi saya ini tidak hanya problem teknis gitu karena penyamaan NIK dan lain-lainnya, tapi ada problem substansi data karena angkanya berbeda. Dan siapa yang bisa dipinpoint? Kalau kemudian Mata Najwa juga mengundang Mendagri untuk hadir pada malam hari ini, tapi kemudian Mendagri mengatakan tugasnya sudah selesai ketika DP4 diserahkan kepada KPU, jadi silakanlah bertanya ke Komisi 2 dan yang lain-lain. Jadi Mendagri mengatakan tugasnya sudah selesai, tidak bisa datang ke Mata Najwa malam ini, silakanlah berdebat. Dengan dana 6 triliun ya, dan kemudian dia juga memiliki sistem informasi administrasi kependudukan. 5,4 Pak. Ya, Mendagri harus paham, plus penambahannya. Mendagri harus paham juga bahwa NIK ini tanggung jawab loh. Tanggung jawab dari Mendagri dalam pengertian bahwa ini setiap penduduk punya satu identitas. Ini unik, tunggal, dan melekat. Faktanya kan tadi malam diakui. Ada sekitar 26 juta ada daftar pemilih yang NIK-nya belum ada. Dari mana ini problemnya? Ya ini harus kita katakan bahwa 26 juta ini tanggung jawab Mendagri. Jadi dia nggak bisa lepas tanggung jawab ya. Secara real datanya sudah dia kasih. Tapi masih ada tanggung jawab administratif yang harus dia penuhi. Dan 2 minggu harus selesai ini. Iya, dalam 2 minggu ini harus diselesaikan. Bawaslu, kita juga meminta pemerintah untuk ikut mengawal ini karena persoalan itu kewenangan pemerintah. Tetapi KPU sebagai pemeran utama harus mengambil inisiatif proaktif untuk itu. Artinya begini, jangan sampai pernyataan Mendagri ini seolah-olah melepas tangan.
gitu dengan seluruh proses yang tersisa ini gitu. Kalau menurut saya nggak tidak, Oke, Bung Naswa. kita Jadi harus break untuk headline news, sedikit nanti kita aja. bahas. Artinya bahwa justru yang 20, sekian juta yang belum ditemukan itu justru dari Kemendagri diserahkan kembali kepada KPU. Tidak terbalik. Tanggung gitu loh. jawabnya apakah sebatas teknis administratif atau lebih jauh tanggung jawab politis? Tadi sudah ada suara-suara untuk meminta mundur karena dianggap tidak berhasil. Kita akan bahas setelah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat sesaat lagi.